Nah, ini barak yang ada di langit, tempatnya para tentara-tentara Allah, para malaikat yang siap diturunkan kapan saja. Ya, Al-Buruj ya. Jadi banyak sekali luas artinya. Nanti kita bahas satu persatu insya Allah. Lalu sumpah kedua dengan demi al-yaumil mau'ud ya, atau Malik Yaumiddin yang sering kita baca 17 kali dalam satu hari sekali ya, setiap hari dalam Al-Fatihah, dalam salat lima waktu. Al-yaumi al-mau'ud sama dengan Ayyaumiddin ya, Yaumiddin al-Yaumiddin. Bahwa hari hari kiamat, hari yang telah hari yang apa namanya maut yang tiba ya, hari kiamat ya, dijanjikan. Wasyahidin ya. Sebenarnya sahidun ya, isimnya isim fa'il ya. Ya, sahid pelaku berarti kan. Sahid saksi yang menyaksikan berarti. Ya, cuman di sini bentuknya sahidin bentuk nakirah. Berarti jamak ya, banyak, bentuknya umum. Ya, bukan cuma satu di sini. Wa mashudin juga bentuknya jamak juga. Ya, isim maf'ul ya, maf'ulun ya. Di mashudun harusnya. Tapi ini mas'udin karena bentuknya jamak yang disaksikan. Sahidin yang menyaksikan, sahid mashudin yang disaksikan. Kutila itu binasa. Ya, fil madi majhul, dibinasakan. Karena fil madi adalah kata kerja masa lampau past tense. Ya, telah dibinasakan. Ya. Jadi kotala bila makna halaka. Halaka sama dengan kotala, sama dengan la'ana. Jadi sama sinonimnya ya, la'ana, laknat. Kotala dengan halaka binasa. Ashabul uhdud. Ashab itu kalau dia digandeng dengan ashabul jannah artinya penghuni surga. Ashabun nar penghuni neraka. Ashabul kahfi penghuni gua gitu ya, penghuni al-kahfi. Ya, kalau di sini bukan ashabul uhdud, bukan penghuni tapi penggali, pembuat al-uhdud itu parit. Parit itu apa ya bahasanya? Tahu makam ya, kuburan. Kalau kita gali kuburan kan ada lubang gitu kan, ada liang. Cuman kalau kuburan kan itu 1-2 orang. Tapi kalau parit itu ratusan orang bisa masuk. Bentuk seperti kuburan, lubang ya digali, ya ratusan ribuan orang bisa masuk ke sana. Ya, para penggali parit. An-nar ya, api, datil waqud ya, waquduhan nas wal hijarah. Al-Baqarah itu ya. Nah, di sini waqudu artinya apa? Artinya yang memiliki bahan bakar. An-nar api, data mempunyai apa? Al-waqud itu bahan bakar. Jadi, api yang mempunyai bahan bakar. Bahan bakarnya stoknya nggak habis-habis, banyak. Idhum ketika mereka, siapa mereka di sini nanti kita jelaskan secara ditafsir. Alaiha di atasnya, di atas parit tersebut. Ya, di atas parit tersebut, paritnya dibakar, bahan bakarnya banyak. Alhamdulillah. Jadi orang-orang itu di atas semua dimasukkan ke dalam api, ke dalam parit yang menyala-nyala. Mereka di atasnya. Ketika mereka di atasnya, sedang duduk, bentuknya udun jamak juga nih. Ya, udun berarti yang duduk di atas parit tersebut, ya menonton. Ya. Kok ada sama dengan jalasa. Kalau jalasa itu duduk sebentar. Kalau kok ada duduknya lama. Kenapa lama? Lagi nonton orang yang sedang dibakar. Jadi gambarannya parit dilubangi, digali, orang-orang
diceburkan ke dalam api yang menyala-nyala. Orang mereka ini duduk di atas padat tersebut, nontonin orang-orang yang sedang dibakar. Wahum dan mereka ala atas ma yaf'aluna bil mu'minin. Atas apa saja yang dikerjakan, yang mereka kerjakan bil mu'minin terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Terhadap orang-orang yang beriman, suhu menjadi mereka disaksikan. Baik. Apa lagi? 7, kan 8 ya? Iya, pasti. Wama nakomu lawannya nakomu nikmat, nikmanya nun kop ma, nun kop mim, nikma. Lawannya nikma, nun ain mim. Kalau nikma itu nikmat. Kalau nikma kebalikannya apa ya, tidak nikmat gitu ya, apa tidak nikmat. Bisa berarti benci, nggak suka, marah, menyiksa, dendam, nah, boleh lah, ya banyak. Dan tidaklah mereka menyiksa minhum dari mereka menyiksa mereka. Nah, ya, illa kecuali an yu'minuna, mereka beriman billah kepada Allah al-aziz yang maha perkasa, al-hamid yang maha terpuji. Ya, alladzi lahu, yang lahu hanya miliknya mulkus samawati, pemilik ya langit dan bumi, samawati wal ard, langit dan bumi, wallahu dan Allah ala kulli syai'in qadir, atas setiap segala sesuatunya sahidnya kan, ala kulli syai'in sahid, atas segala sesuatunya maha menyaksikan. Innal ladina fatanu itu fitnah. Fitnah itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Ujian. Fitnah itu apa? Emas difitnah, apa? Diuji, dibakar, ya. Atau bisa juga dihalangi. Ya. Jadi sesungguhnya mereka yang difitnah, ya. Sesungguhnya mereka fatanu, mereka membakar, ya, dibakar atau dihalangi. Sesungguhnya mereka yang membakar atau yang menghalangi al-mu'minina, orang-orang yang beriman, wal mu'minat, laki dan perempuan, ya. Tsumma, lalu lam yatubu, tidaklah mereka bertobat, falahum, maka bagi mereka azabul jahannam, azab jahannam, ya, walahum azabul harik, dan bagi mereka azab yang membakar. Dua azab, ya, azab jahanam dan azab yang membakar. Kira-kira kita sudah masuk kira-kira nih, apa yang kita mau akan kita bahas dari Bapak Ibu? Kira-kira kita bahas apa nih dari 10 ayat ini? Apa yang bisa kita dapatkan dari 10 ayat tadi yang diterjemahkan? Kira-kira kita mau bahas apa? Kalau saya menangkapnya ini kedoliman dari kaum kafir, Pak Ustadz. Kedoliman kepada kaum kafir, ya bisa. Kaum kafir. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Baik, kita mulai tafsir dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit, ya, demi langit yang mempunyai al-buruj. Nanti kita kita bedah. Allah bersumpah demi langit. Biasanya di ayat-ayat sebelumnya, di surat sebelumnya, Allah bersumpah demi langit yang terbelah, ya, langit yang digulung gitu ya. Ya, luar biasa kan. Langit digulung, langit dibelah, langit dirobek, langit segala macam. Tapi ini kali ini beda nih. Allah bersumpah demi langit yang mempunyai bintang-bintang. Kalau diartikan bintang-bintang. Demi langit yang mempunyai barak,
ya tempat tentara Allah bersama malaikat di langit. Di langit ada barak, tempat malaikat-malaikat yang siap diturunkan oleh Allah kapan saja. Ya, apalagi demi al-buruj. Ya, al-buruj itu sesuatu yang kelihatan. Ya, di langit kelihatan kan? Ya, terlihat. Nah, sebelum saya lebih lanjut, kalau kita Allah bersumpah demi makhluknya. Sekarang saya mau tanya, kalau manusia bersumpah, seseorang tuh bersumpah itu lantaran apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kenapa sih orang itu bersumpah? Sesuatu yang diyakini, Bang. Sesuatu yang diyakini. Ya, yang lain, kenapa sih? Ya, untuk membuktikan kebenaran yang diyakininya. Untuk membuktikan kebenaran yang diyakininya. Baik. Yang lain? Untuk meyakinkan, Pak Ustadz. Untuk meyakinkan, ya sama lah ya, Bapak Tony ya. Ya. Baik. Biasanya ada 3 hal. Yang pertama, manusia bersumpah itu dia melihat sesuatu yang penting, menganggap sesuatu itu penting, makanya dia bersumpah. Nah, contoh gitu kan, kalau saya melihat sesuatu, bilang mau bapak ibu sekalian, Pak, Bu, saya ngeliat anu tuh di sana. Bagi saya anu itu penting. Dan saya merasa anu juga penting buat bapak ibu sekalian, informasi yang penting. Ya cuma ditanggapi apa bagi mau lawan bicara aja. Yang bener. Saya ngomong lagi, saya ngerasa sesuatu itu si anu. Yang bener. Karena sering tidak apa? Nah, saya bersumpah. Demi Allah, saya ngelihat. Ya, satu. Yang kedua, masih dengan konteks yang sama, karena orang yang dianggap bicara, yang diajak lawan bicaranya tidak mempercayai kita sebagai pembicara. Ya, kadang-kadang nggak dipercaya mungkin, atau mungkin sering dituduh berdusta atau bagaimana segala macam. Jadi orang-orang nggak percaya, maka supaya mereka percaya, ya saya bersumpah demi Allah, nggak percaya amat sih. Untuk meyakinkan orang yang diajak berbicara bahwa yang saya ucapkan itu benar. Yang ketiga, saya lagi marah, Pak Bu. Ya, kalau orang bersumpah ya marah. Demi Allah ya, akan saya balas nanti. Karena marah. Itu kalau manusia yang bersumpah. Nah sekarang kita kaitkan kepada Allah. Bagaimana kalau Allah bersumpah? Ya ada 3 hal yang ada masuk. Allah bersumpah. Kenapa? Orang-orang ini kan ayat ini kan turun di Mekah pada saat fase-fase Quraisy kan. 13 tahun. Bukannya malah beriman kepada Rasulullah, malah ngebully, ngebantai, ada yang menyiksa, ada yang segala macam anarkis dilakukan oleh para sahabat yang beriman pada waktu itu. Ya. Nah, ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, ya Rasul, badan saya melepuh, dibakar, ngadu sama Rasul. Coba tolong kau berdoa kepada Allah ya Rasulullah, doa agar dipercepat pertolongannya. Kapan kita menangnya gitu? Badan saya melepuh, dibakar. Ada yang Bilal kan ditindih batu hidup, keluarga Yasir, bapak ibunya dibunuh. Apa kata Rasul? Sabar ya wahai keluarga Yasir, kata Rasul, sabar. Kamu ini kita kecepatan gitu ya. Kenapa? Rasul bercerita, sesungguhnya orang-orang terdahulu siksaannya lebih hebat daripada kita. Sabar ya, sabar. Belum waktunya. Ada di zaman dulu ya, di kisah Gulam Dakwah ya, seorang apa ya, jauh ke belakang, yang dia tuh sebenarnya calon penerusnya tukang sihir. Ini tukang sihir nih, jagoan tukang sihir, dedengkotnya tukang sihir, merasa dia hidupnya nggak lama lagi, dia butuh keturunan penerus. Nah, Gulam inilah yang diambil nih. Cuma Gulam ini lebih yakin kepada agama Allah. Sehingga marah tuh raja dan para tukang sihir, malah mengejar-ngejar Gulam untuk dibunuh sebenarnya. Cuma nggak mati-mati.
Dia syarat kalau kamu ingin membunuhku, kata Gulam, kamu harus menyalipku di tengah orang banyak, menyalipku, lalu kamu panah aku, kata Gulam, panah aku dengan mengucapkan apa? Sumpah apa? Demi Tuhannya, Allah maksudnya, Tuhannya Gulam ad-Dakwah. Ya, baru tuh pasti saya mati. Mendengar ucapan begitu, membawa karena disaksikan oleh masyarakat banyak luas tuh, banyak yang beriman kepada Gulam tadi. Gulamnya mati, tapi banyak orang yang beriman kepada Allah. Membuat rajanya murka. Makanya dibuat parit tuh, dibakar rame-rame itu. Nanti kita ke bawah ya. Nah, Allah bersumpah demi langit. Maksudnya apa? Lihat gak tuh langit tuh? Aku bersumpah demi langit. Allah marah, iya marah. Karena kelakuan para kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat Nabi makin menjadi-jadi. Ya Allah akan marah, cuman nanti belum saatnya. Yang kedua, apa namanya? Allah bersumpah demi langit yang mempunyai al-buruj. Al-buruj adalah bintang-bintang di langit. Ya, yang kedua adalah al-buruj adalah barak, sebuah barak tentara, tempat tentara. Tentaranya Allah, para malaikat yang siap diturunkan apa saja. Maksudnya orang ngancem, wahai para kafir Quraisy, lihat ke langit. Langit itu ada tentara-tentara Allah yang siap menghancurkan kamu kapan saja. Ini kejadian kepada perang Badar kan, Allah turunkan berapa 5.000 tentara langit yang bertanda kan, musawwamah. Turun ke langit. Dari langit turun. Maksudnya kalau orang yang hatinya bersih, lunak, orang yang beriman, nggak perlu diancam. Dia gampang sekali beriman. Ya, dikasih kalimat-kalimat yang sederhana langsung beriman dia. Tapi ini orang-orang kafir perlu diancam. Kalau kita kan enggak, demi langit kita ngeliat langit, masya Allah, begitu indahnya, begitu megarnya, bagaimana penciptanya ini. Tapi orang-orang kafir Quraisy perlu diancam, ya. Wasama idatil buruj. Terus yang kedua wal yaum, dan demi hari, satu hari al-mau'ud, yang dimaksud ada hari kiamat yang pasti terjadi, yaitu hari pembalasan. Allah bersumpah bahwa hari kiamat, hari pembalasan pasti terjadi. Balasan itu kalau kamu belum bertobat juga sampai hari itu tiba, maka tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Makanya Allah menunggu kapan kamu mau tobat. Kalau umat-umat terdahulu, orang yang bermaksiat langsung digulung habis, langsung dibinasakan. Tapi karena umatnya Nabi Muhammad ditunggu tobatnya kapan? Al-yaumi al-mau'ud, demi langit, demi hari itu yang pasti terjadi. Itu hari kiamat. Yang sudah yang dijanjikan pasti terjadi, yaitu hari kiamat, pembalasan. Mau bertobat ke apa, nunggu nanti. Ini Allah sudah marah. Wasahidin wa mashudin, wasahidin wa mashudin. Sahidin itu isim fa'il, ya, artinya yang menyaksikan. Karena sahidin bentuknya jamak, banyak yang menyaksikan. Ya, contoh siapa yang menyaksikan? Yang pertama adalah Allah. Allah menyaksikan setiap tingkah laku, gerak-gerik setiap manusia, termasuk perilaku orang kafir, orang yang beriman yang sedang disiksa. Allah menyaksikan apa yang mereka perbuat. Allah menyaksikan sebagai fa'ilnya. Yang kedua, Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Selama dia hidup, dia tahu siapa yang disiksa. Begitu pula pada saat di hari pembalasan, Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk umatnya dan umat-umat yang terdahulu. Nabi Muhammad menjadi saksi. Ya, apalagi sesama kita akan menjadi saksi yang bertikai, yang berurusan di dalam urusan dunia yang nggak kelar pada saat di dunia masih hidup belum selesai, kita akan ditemukan lagi saling bersaksi, menyaksikan semua. Ya, dan kalau dikembangkan banyak nih. Ya, luas. Apalagi
anggota-anggota tubuh kita menjadi saksi. Kulit kita menjadi saksi, mata kita menjadi saksi, telinga kita menjadi saksi, tangan kita menjadi saksi. Semua berbicara, menyaksikan apa yang dilakukan oleh tubuh kita. Semua menjadi saksi. Itu kalau syahidin, ya, isim fa'il dan demi yang menyaksikan, wa masud yang disaksikan, wa masudin yang disaksikan. Ini juga banyak sekali. Manusia ya bisa menjadi yang disaksikan, bisa yang menyaksikan. Ya, saya menyaksikan pencuri itu mencuri. Ya, berarti saya sebagai fa'il, sebagai yang menyaksikan. Pencuri itu saya saksikan. Saya melihat, berarti pencuri disaksikan oleh saya. Saya melihat pencurian itu terjadi. Jadi pencuri menjadi objek, saya menjadi subjek. Bisa ditukar. Pencuri ya, saya menyaksikan pencurian itu terjadi. Berarti pencuri disaksikan oleh saya. Ya. Kalau ditukar, saya disaksikan oleh si pencuri tersebut. Bisa ya, saya disaksikan oleh pencuri tersebut pada saat pencuri itu melakukan aksinya. Jadi setiap kita bisa jadi yang menyaksikan, bisa jadi yang disaksikan. Ya, kalau kita kembangkan luas ini. Ya, kalau kita kembangkan luas, artinya apa? Setiap tingkah laku semua manusia, Allah tahu, Allah tatap, Allah saksikan. Mau nggak bertobat? Allah bersumpah. Allah bersumpah. Jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Lalu di ayat berikutnya, kutilah, telah dibinasakan fil madi. Ashabul ukhdud, para penggali parit. Ini kisahnya tadi yang saya ceritakan tadi, dalam dakwah tadi. Kisah di zaman sebelum Nabi Muhammad. Pada saat para sahabat mengeluh tentang sisaan yang diterimanya, apa kata Rasulullah? Kamu belum ada apa-apanya dibanding umat-umat terdahulu. Ini para mereka ada yang digali lubang lalu ditanam, hanya kelihatan kepalanya saja. Badan semua ditanam, dikubur, hanya kepalanya, lalu digergaji dari atas kepala dibelah dua. Mati. Demi apa? Mempertahankan akidah. Nah, kita belum ada apa-apa juga tahu. Ada yang digergaji, ada yang dikuliti dengan sisir kawat. Ya, artinya penyiksaan yang para sahabat alami itu belum ada apa-apa. Ya, kata Nabi, sabar. Sabar ya, sabar. Ya. Telah dibinasakan ashabul ukhdud, para penggali parit. Siapa yang menggali? Yang menggalilah Raja Najran. Raja Najran dan para yang nggak mungkin sih raja langsung turun tangan, ya, menyuruh para pesuruhnya kan, ya, buat parit yang begitu lebar, yang begitu besar sehingga bisa masuk banyak orang di situ. Nah, padahal yang memerintahkan raja, tapi semua ikut partisipasi, makanya para penggali parit dibinasakan sama Allah. Ya, dibinasakan sama Allah. Karena zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, semua pelaku pelanggaran akan dibinasakan. Jadi setelah cara mereka menggali parit, an-naru dzatil waqud, ya, api yang mempunyai bahan bakar, ya, idhum 'alaiha, lalu ketika mereka di atasnya. Mereka siapa di atas parit tersebut? Dan mereka duduk santai. Ya, duduk santai ngapain? Menyaksikan orang-orang yang beriman tadi pada saat si Gulam dakwah di panah. Ya, panahnya dengan syarat mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, ya, dengan Tuhannya Gulam, ya, saya panah dia agar si Gulam itu mati beneran. Tapi ucapannya didengar oleh para yang hadir pada waktu itu, dan mereka semuanya beriman. Kalau Allah mau, bisa saja satu dunia itu beriman semua bisa. Ya, bukti tadi para penonton yang sedang
menyaksikan si Gulam dipanah, mendengar kalimat itu dan Gulam itu mati, semuanya beriman. Ya hanya si raja ini dan para antek-antek yang nggak beriman. Para yang nonton pada beriman semua, seketika beriman. Berarti meyakini yang membunuh itu bukan panahnya. Karena beberapa kali percobaan pembunuhan kepada si Gulam tidak terjadi, tidak mati-mati. Dibawa ke gunung, ya mau dijatuhkan dari gunung ke bawah, dibawa beberapa orang supaya nggak lari kan. Malah yang mati yang bawa, para jatuh semuanya. Gulamnya masih hidup, dibawa ke laut, ditenggelamkan. Gulamnya selamat, yang lain pada mati tenggelam, nggak mati-mati. Ya pasti kasih syarat, dipanah dengan mengucapkan kalimat tauhid, baru Gulam itu mati. Jadi tapi harus dibayar mahal. Dengan matinya Gulam, semuanya pada beriman. Akhirnya raja marah. Si raja marah buat Farid, dimasukkan semua ke dalam. Bahkan banyak dari mereka yang nggak didorong masuk ke dalam Farid. Mereka menceburkan diri ke dalam Farid tersebut. Padahal saya mau tanya Bapak sekalian, orang ini baru beriman, apa sudah lama berimannya? Baru beriman, tapi langsung menghujam imannya. Nggak takut mati. Padahal pada saat kalau iman sudah berbicara, yang seolah-olah Allah tuh buka tuh tabir tuh. Tempatnya di mana kalau mati? Kelihatan. Makanya nggak takut mati. Tidak takut mati. Idhum 'alaiha qu'udun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin. Dan mereka atas apa saja yang mereka kerjakan terhadap orang-orang yang beriman, suhudun. Mereka menonton, menyaksikan. Udun itu kan duduk lama. Ya, berapa ribu orang yang dibakar. Berarti kan nggak butuh waktu yang sebentar, butuh waktu yang lama. Duduknya lama nonton sambil teriak-teriak ketawa-ketawa, menyaksikan orang-orang yang beriman dibakar hidup-hidup. Ya, dibakar hidup-hidup. Kenapa? Satu, kalau hatinya sudah keras, ya, hati kan ada 4 ya. Ada hati yang selamat, ada hati yang sakit, ya, hati yang mati, ada hati yang mengeras, keras seperti batu. Ini kalau udah keras susah. Kalau hati sudah keras, ya itu masuk si raja-rajanya hati sudah keras, maka dia kan menjadi raja tega, nggak peduli, nggak ada tuh para kemanusiaan, nggak ada. Raja tega, hati sudah keras. Ya, yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil apa? Iman orang-orang tadi yang baru beriman itu nggak gentar mati, nggak takut mati, karena imannya kuat, bisa merasakan nikmat yang Allah berikan. Surga itu terpampang jelas di matanya, jadi nggak takut mati. Ya,